Selamat bergabung, saya Akbar, seorang dokter. Kesempatan kali ini kita akan menyajikan textbook ortopedi Netter dalam bentuk desain infografis yang dapat dinikmati secara audiovisual. Nah, pada kesempatan kali ini membahas pada textbook Netter dalam bab metabolic bone disease ya. Metabolic bone disease dengan topik hyperparathyroidism atau hiperparatiroid ya. Nah, sebenarnya pada kasus metabolic bone disease ini karena hiperparatiroid, jadi salah satu penyakit metabolik pada ortopedi yang membahas tentang tingginya kadar hormon paratiroid yang berlebih walaupun kadar kalsium dalam darah itu kadarnya normal atau tinggi seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa eh, hormon paratiroid itu kan sebenarnya disekresikan di kelenjar paratiroid yang ada 4 ya, yang berada di belakang atau posterior daripada tiroid, yang dimana kelenjar ini akan menghasilkan PTH. PTH ini akan biasanya merespon ketika kadar kalsium rendah, maka dia akan merespon untuk menaikkan kadar kalsium untuk dengan cara biasanya memicu untuk resorpsi tulang, misalnya pemecahan tulang atau resorpsi dengan bantuan daripada osteoklas. Nah, namun dalam keadaan patologis ini dapat terjadi ketika walaupun kadar kalsium dalam darah itu normal atau tinggi, ternyata PTH itu dapat tetap tersekresi sehingga tetap memicu lagi peningkatan kalsium. Nah, hal ini dapat terjadi kenapa? Karena secara primer dia disebabkan kebanyakan kasus itu 80% terjadi karena kasus adenoma tiroid. Jadi pada kelenjar adenoma paratiroid ya. Jadi pada kelenjar ini terdapat tumor jinak kelenjar yang umumnya 80% terjadi. Kemudian penyebab kedua selain adenoma, yang kedua itu disebabkan karena hiperplasia pada keempat kelenjar tersebut. Nah, serta yang ketiga itu sekitar di bawah 0,5% kelenjar paratiroid ini mengalami yang namanya karsinoma seperti itu. Jadi secara primer kelenjar ini terganggu karena adanya adenoma, hiperplasia atau karsinoma, sehingga hormon PTH itu tetap disekresikan sehingga terjadi menyebabkan peningkatan kalsium dalam darah walaupun tanpa adanya kondisi yang dimana sebelumnya kalsium itu tetap normal atau tinggi. Nah, kalau secara fisiologis kan ini akan disekresikan ketika kalsium itu rendah seperti itu. Nah, kemudian hal ini juga sebenarnya dikaitkan secara dasar genetik. Soalnya walaupun belum ditemukan secara genetik secara murni, namun perubahan genetik pada kromosom 11 dan 1 sering diidentikan dengan penyakit hiperparatiroidism ini. Nah, kemudian yang faktor yang kedua yaitu terkait dengan aktivitas daripada proto-onkogen atau perawatan PRID1. Nah, di mana perannya ini penting dalam penataan ulang genetik yang menempatkan proto-onkogen PRAT1 dan lain dekat dengan kontrol PTH. Nah, memicu pertumbuhan sel yang berlebih saat produksi PTH terstimulasi. Jadi sebenarnya adanya aktivitas daripada peran daripada proto-onkogen PRAT1 yang tentunya akan menstimulasi secara hasil akhir PTH itu akhirnya terstimulasi seperti itu. Kemudian dapat pula dilihat bahwa prevalensi terjadinya kasus ini sebenarnya lebih banyak pada wanita dibanding dengan pria ya, yaitu 3:1. Kemudian yang kedua lebih banyak pada lansia ya, di atas umumnya 50 tahun. Nah, kemudian yang perlu diketahui sih ketika itu terjadi apa sih manifestasi yang timbul secara garis besar. Gejala klinisnya sebenarnya asimptomatik. Nah, kenapa? Biasanya itu terdetek pada pemeriksaan screening untuk pemeriksaan darah ya, atau tes darah rutin. Karena pada kasus yang ringan tingginya kadar kalsium dalam darah itu tidak bermanifestasi klinis, tapi hanya asimptomatik. Mungkin gejala-gejala yang general weakness kayak kelemahan, kemudian gampang capek atau penurunan kognitif dapat terjadi. Seperti itu. Pada kasus hiperkalsemia yang berat atau kronis, nah ini umumnya seringkali terjadi. Namun
ini sudah sejak adanya tes darah secara screening itu sudah jarang ditemukan, namun penting untuk kita ketahui salah satu contoh kondisi kronis hiperkalsiemia atau peningkatan kadar kalsium dalam darah akibat PTH ini. Yang pertama bisa karena adanya nefrolitiasis, jadi adanya batu kalsium pada ginjal sehingga terakumulasi menjadi nefrolitiasis. Kemudian yang kedua, ada juga kalau pernah dengar dengan istilah brown tumor ya. Brown tumor itu merupakan bukan neoplasma sejati atau pseudotumor sebenarnya, atau tumor palsu ya, atau menyerupai. Ini akibat aktivitas osteoklas pada daerah setempat atau lesi lokal yang menyebabkan akumulasi hemosiderin pada daerah ini sehingga tampak menyerupai tumor berwarna merah kecoklatan atau brown ya, brown tumor seperti itu. Kemudian bentuk gejala lain yang ke tulang itu misalnya dapat salt and pepper di skull ya, dimana adanya spot kalsifikasi pada di tulang kepala atau salt and pepper. Nah kemudian bisa juga di vertebra itu dia punya vertebra jadi bikonkaf seperti ini ya, atau saya lupa istilahnya, jadi punya vertebra itu berbentuk bikonkaf. Kemudian yang ketiga bisa juga pada tulang-tulang panjang di jari terjadi reaksi subperiosteal ya. Ini misalnya tulang-tulang panjang di jari. Nah, di sini dapat terjadi yang namanya subperiosteal reaction atau subperiosteal reaction. Nah, kemudian gejala-gejala tersebut sebenarnya tentunya dapat terjadi. Kemudian yang berikutnya, kalau ini tadi saya baru ingat, kalau ini namanya codfish disease. Codfish vertebra ya, dimana vertebranya bikonkaf. Kalau di skull bisa jadi salt and pepper. Kalau di metacarpal bisa subperiosteal reaction ya. Subperiosteal reaction dapat terjadi atau kita sebut sebagai osteoitis fibrosa kistika. Osteoitis fibrosa kistika seperti itu. Nah sebenarnya itu penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada kasus hiperparatiroid yang kronis dan sekunder. Nah untuk kondisi lain yang dapat kita temukan lagi bahwa tata laksana. Nah prinsipnya kan tata laksana sesuai dengan penyebabnya ya. Kalau misalnya dia adenoma misal ya, bagaimana mengangkat sumber primernya seperti pengangkatan kelenjar paratiroid ini ya, dapat diangkat keseluruhan atau diangkat 3/4-nya. Nah ketika itu terjadi nanti produksi TSH akhirnya berkurang. Nah namun dampak yang komplikasi yang terjadi akan terjadi yang namanya hipotiroid karena sudah tidak ada lagi TSH yang dapat dihasilkan karena pengangkatan kelenjar paratiroid ini. Namun biasa efeknya itu tidak terlalu signifikan seperti itu. Kemudian itu untuk tata laksananya ya. Untuk diagnosanya biasanya tetap pemeriksaan immunoassay, jadi meninjau berapa kadar TSH ya, berapa kadar TSH dalam darah. Nah ini akan menjadi marker juga dalam meninjau apakah ini masuk dalam peningkatan PTH atau tidak. Selanjutnya ada yang kondisi-kondisi khusus ketika kita sudah tahu etiologi, diagnosa, etiologi, gejala, diagnosa, kondisi penanganan. Nah ini ada kondisi-kondisi khusus yang sebenarnya dapat terjadi ya pada hiperkalsiemia. Nah ada yang namanya peran
peran PTH related protein atau PTRP ya, sebenarnya di mana ternyata pada kondisi keganasan khusus ya, ternyata dia dapat mengsekresi yang namanya PTH related protein atau PTRP yang memproduksi protein ya yang mirip dengan PTH, yang dimana dalam urutan asam amino sehingga dapat mengaktifkan reseptor yang sama. Jadi ada protein yang sebenarnya menyerupai hormon PTH, sehingga protein inilah yang akan memberi ikatan pada reseptor yang sama sehingga terjadi peningkatan juga kadar kalsium seperti itu. Jadi hiperkalsiemia dapat terjadi pada kasus keganasan humoral. Kemudian selain keganasan, hiperparatiroid juga dapat terjadi secara sekunder. Nah, misalnya pada kasus gagal ginjal. Nah, pada gagal ginjal sendiri biasanya itu adalah respon karena kondisi gagal ginjal ini biasanya kan kegagalan dalam melakukan ekskresi. Nah, kondisi yang pertama, fosfat yang harusnya diekskresikan ginjal biasanya tertumpuk. Akibatnya fosfat ini akan berikatan dengan kalsium sehingga menyebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah karena terionisasi, sehingga responnya adalah kadar kalsium yang rendah akan memicu peningkatan PTH untuk memproduksi sehingga terjadi kadar kalsium dalam darah meningkat secara terus menerus akibat kegagalan ginjal yang permanen seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan patofisiologi yang kedua, ada ginjal sebenarnya ini berperan dalam metabolisme vitamin D, yang dimana vitamin D itu biasanya kan untuk metabolismenya sebelum menjadi vitamin D aktif, dia di metabolisme pertama di hati, kemudian di ginjal. Nah, sayangnya ginjalnya tidak berfungsi sehingga vitamin D nanti dalam bentuk aktif yaitu kalsiferol, vitamin D yang 1,25 ya khasnya. Nah, ini tidak ada atau menurun produksinya, sedangkan ini sangat penting dalam fungsi di mana di usus. Kenapa? Karena di usus ini membantu dalam peningkatan penyerapan kalsium. Jadi outputnya nanti kurangnya absorpsi kalsium di usus karena kekurangan daripada bentuk aktif dari vitamin D3 atau 1,25 D3 akibat tidak dapat diproduksi lagi di ginjal seperti itu. Nah, kemudian untuk manajemen medis sebenarnya itu bisa dilakukan dengan penggunaan antasida ya, pengikat fosfat dan kalsium karbonat juga yang penting dalam tata laksana menyeimbangkan kadar mineral dalam tubuh. Saya rasa demikian topik singkat dalam bab metabolic bone disease yang membahas terkait dengan hiperparatiroidisme. Yang penting kita tahu definisinya ya. Kita tahu definisinya tadi, kondisi di mana kita review sedikit ya. Jadi kita tahu tadi definisinya apa, kemudian harus fisiologi normalnya dulu bahwa PTH disekresikan di kelenjar paratiroid. Pada kasus patologis disebabkan oleh adenoma, hiperplasia atau karsinoma, mengakibatkan ini menyebabkan hilangnya fungsinya sehingga PTH terus disekresikan, terjadilah peningkatan kalsium dalam darah walaupun kadar normal atau tinggi. Secara etiologinya bisa juga karena tumor tadi atau hiperplasia, bisa juga karena genetik, utamanya pada kromosom 11, kromosom 1 sama peratuan. Kemudian klinisnya sebenarnya ada yang asimptomatik ya, ditemukan pada screening. Kemudian ada yang simptomatik kasus berat ya, seperti tadi paper and salt disease di skull, kemudian codfish vertebra di vertebra, jadi vertebra bikonkav. Kemudian ada juga osteoid fibrosis kistika di akibat reaksi periosteal. Kemudian ada juga bone tumor, nefrolithiasis, sama di mata juga bisa jadi keratitis ya. Keratitis akibat akumulasi kalsium di kornea atau di konjungtiva pada mata. Diagnosanya gold standard ya pemeriksaan TSH, pemeriksaan TSH-nya berapa nilainya secara immunoassay, tata laksana sesuai penyebab. Kalau dia penyebabnya karena primer akibat daripada massa, nah itu dilakukan eksisi pengangkatan, bisa pengangkatan keseluruhan 4 atau 3,5 ya, 3/4 dari kasus kelenjarnya, kondisi berat. Kemudian
kondisi-kondisi lain yang ikut hiperkalsiemia karena keganasannya, karena ada peran daripada PTHRP yang memiliki reseptor yang sama dengan hormon PTH, sehingga kadar kalsium tetap tinggi pada keganasan. Kemudian sekunder karena gagal ginjal akibat penumpukan fosfat akibat gagal sekresi, serta kegagalan pembentukan bentuk aktif daripada kalsiferol itu 1,25D3 yang penting dalam penyerapan kalsium di usus halus, sehingga tidak terjadi lagi penambahan kalsium, akhirnya terjadi hipokalsiemia secara konsisten dan nanti akan berespon daripada PTH untuk meningkatkan secara terus-menerus kadar kalsium, terjadilah hiperparatiroid. Demikian.